Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami tentang cara tumbuhan mempertahankan diri dari serangan patogen. Perkenalkan, anggota kelompok kami, saya sendiri, Fatahila Ahmad Ahyaudin, NIM 134190057, Muhammad Rizal Al-Fatoni, NIM 134190060, Valentina Edwin Putra, NIM 134190061, Vicky Aditya Pratama, NIM 134190064. Pertahanan tumbuhan. Dalam pertumbuhannya, tanaman seringkali mengalami gangguan dari berbagai patogen penyebab penyakit seperti jamur, bakteri, virus, nematoda, dan mikoplasma. Komponen pertahanan tumbuhan dibagi menjadi dua. Yang pertama, sifat struktural, berfungsi sebagai penghalang fisik dan penghambat patogen masuk ke dalam tumbuhan. Yang kedua, reaksi biokimia dalam sel yang beracun bagi patogen atau menciptakan lingkungan yang menghambat perkembangan patogen. Pertahanan struktural dibagi menjadi tiga. Yang pertama ada struktur pertahanan sebelum ada serangan patogen. Yang kedua, struktur pertahanan sebagai tanggapan terhadap infeksi patogen. Yang ketiga, reaksi pertahanan nekrotik atau hipersensitivitas. Untuk struktur pertahanan sebagai tanggapan terhadap infeksi patogen dibagi lagi menjadi tiga. Yang pertama, struktur pertahanan jaringan. Yang kedua, struktur pertahanan seluler. Dan yang ketiga, reaksi pertahanan sitoplasmatik. Struktur pertahanan sebelum ada serangan patogen. Pertahanan tumbuhan terhadap patogen adalah permukaan tanaman. Patogen mempenetrasi permukaan tanaman supaya dapat menyebabkan infeksi. Pertahanan struktural terdapat pada tumbuhan bahkan sebelum patogen datang dan berkontak dengan tumbuhan. Struktur pertahanan tersebut meliputi jumlah dan kualitas lilin dan kutikula yang menutupi sel epidermis, ukuran, letak dan bentuk stomata dan lentisel, dan juga jaringan dinding sel yang tebal yang menghambat gerak maju patogen. Struktur pertahanan sebagai tanggapan terhadap infeksi patogen. Setelah patogen dapat mempenetrasi pertahanan struktural yang ada pada tumbuhan, tumbuhan akan mampu membentuk struktur yang berfungsi untuk bertahan dari serangan patogen tersebut. Struktur pertahanan jaringan yang pertama adalah lapisan gabus. Lapisan gabus menghambat serangan patogen dari awal luka dan menghambat penyebaran zat beracun yang disekresikan patogen, membatasi antara jaringan yang terinfeksi sehingga patogen tetap berada pada tempat yang membentuk infeksi. Yang kedua, lapisan absisi. Lapisan absisi terbentuk pada daun muda yang aktif setelah infeksi oleh patogen. Tumbuhan membuang bagian terinfeksi bersama dengan sel yang belum terinfeksi untuk melindungi sisa jaringan dari serangan dan pengaruh toksin patogen. Selanjutnya adalah pembentukan tilosa. Terbentuk dalam pembuluh kayu karena keadaan stres selama penyerangan patogen vaskuler. Cara kerjanya yaitu menyumbat pembuluh secara menyeluruh sehingga menghambat perkembangan patogen. Pembentukan getah atau blendok. Getah berfungsi sebagai penghalang patogen agar tidak bisa melakukan penetrasi sehingga patogen menjadi terisolasi dan tidak bisa mendapat nutrisi, pada akhirnya akan mati. Struktur pertahanan seluler melibatkan perubahan morfologi di dalam dinding sel dari sel yang diserang patogen. Terdapat tiga jenis struktur utama pertahanan seluler. Yang pertama, pembengkakan di lapisan terluar dinding sel yang kontak dengan bakteri untuk mencegah bakteri replikasi. Kedua, dinding sel menebal sebagai respon terhadap patogen untuk meningkatkan ketahanan terhadap penetrasi. Tiga, kalosa papila yang terdeposit pada bagian dalam dinding sel sebagai respon terhadap serangan jamur patogen. Selanjutnya adalah reaksi pertahanan sitoplasmik. Pada sel yang terserang jamur patogen, sitoplasma dan intinya membesar. Sitoplasma menjadi granular dan mengeras, serta muncul berbagai partikel atau berbagai bentuk di dalamnya. Dan pada akhirnya liun patogen terurai dan infeksi terhenti. Selanjutnya adalah reaksi pertahanan nekrotik, pertahanan melalui hipersensitivitas. Pertahanan cara ini dilakukan terutama pada penyakit yang disebabkan oleh parasit obligat, virus dan nematoda. Jaringan yang mengalami nekrotik mengisolasi parasit obligat dari bahan makanan di sekitarnya yang mampu menunjang perkembangan patogen. Patogen yang tidak memperoleh makanan pada akhirnya mati. Semakin cepat sel inang mati, maka tumbuhan lebih tahan karena patogen tidak memiliki kesempatan untuk memperbanyak diri.
Gambar di samping adalah proses pertahanan nekrotik, mulai dari patogen yang mulai menginfeksi hingga pada akhirnya sel mengalami nekrotik dan mati bersama dengan patogen. Selanjutnya adalah kita akan membahas pertahanan metabolik. Pertahanan metabolik sendiri adalah pertahanan oleh tumbuhan yang dilakukan dengan cara menghasilkan zat, baik sebelum atau sesudah infeksi, yang membantu sifat pertahanan tumbuhan. Di sini pertahanan metabolik dilakukan dengan cara kimia. Selanjutnya adalah pertahanan patogen. Inhibitor yang dilepas tumbuhan ke lingkungannya. Tumbuhan dapat mengeluarkan berbagai zat melalui permukaan tubuhnya yang mempunyai kekuatan penghambat terhadap patogen tertentu. Contohnya adalah eksudat fungitoksis pada daun dapat menghambat perkecambahan spora jamur. Selanjutnya, ada kekurangan reseptor dan bagian inang yang sensitif terhadap toksin. Toksin spesifik inang, jika menempel pada bagian sensitif atau reseptor tertentu di dalam sel, menyebabkan tumbuhan sakit dan muncul gejala. Namun, tumbuhan yang tidak mempunyai reseptor tersebut tetap tahan terhadap toksin serta tidak bergejala. Tidak tersedianya hara esensial bagi patogen. Patogen membutuhkan zat hara dari inangnya. Jika inang mengandung zat hara esensial bagi patogen dalam konsentrasi rendah, maka kesempatan hidup bagi patogen juga rendah karena keterbatasan sumber energi. Contohnya, bakteri busuk lunak pada kentang, infeksinya akan turun pada kentang yang memiliki kandungan gula reduksi rendah. Kemudian ada ketahanan metabolik yang disebabkan oleh serangan patogen. Yang pertama ada inhibitor biokimia yang dihasilkan tumbuhan dalam responnya terhadap kerusakan patogen. Sel dan jaringan tumbuhan yang dirusak patogen bereaksi dengan menghasilkan beberapa jenis senyawa dalam konsentrasi cukup tinggi untuk menghambat pertumbuhan patogen. Yang kedua, pertahanan melalui reaksi hipersensitif. Sel yang mengalami reaksi hipersensitif bertujuan untuk mengisolasi patogen oleh jaringan nekrotik dan pada akhirnya mati bersamaan dengan patogen. Yang ketiga, pertahanan melalui peningkatan kadar senyawa fenolik. Tumbuhan menghasilkan senyawa fenolik untuk melawan patogen. Akumulasi senyawa fenolik dipercepat setelah adanya infeksi. Baik, terima kasih. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf apabila ada kesalahan. Selanjutnya, bila ada yang ingin ditanyakan, silahkan teman-teman bertanya pada kolom komentar.